Sudah dulu, muslimat dulu. Sudah. Sudah dulu, sudah. Nah, sila, kepada jamaah. Nah, 20.000 rupiah. Iya, kita pengajaran itu. Kali dulu tahu si Mama. Kita itu si Mama no, oke nih. Sila, dulu, di atas dulu. Nah, ini. Barang. Ayo ini. Oke. Oh. Apa sekali. Kita boleh jurus selaku. Nah, lapas. Masih lapas tuh, Mama. Lapas. Masih di atas. Nah, kemudian kita kemudian atas panggungnya. Ayah mencairkan atas panggung delapan dermaga kita tanah loko tirta. Macam. Ada lalu mau pemilih kita dermaga. Ada. Pas. Ayo. Mau pemilih kita Mas Badi Pak Anak. Di atas tuh. Nih, Tuan. Si Mama masih, sila. Suami Tuan Haji Nurdin, Niki sila, Niki lantai. Ya, muter jojo lekan, tadi ya, sila. Nanti ada buka juru. Seragam rupiah dari hamba Allah Niki kan. Iya. Baca kanak-kanak kan. Ini tuh kalau semua. Oh, jalan-jalan si bodoh kita si bodoh. Iya, insya Allah. Lawan mana aja, lawan plan setemia kan ini. Ya, bertokol di tokol. Nah, sila Tuan Niki ini atas. Nah, sila Niki ini atas total. Nah, para sesepuh organisasi, kemudian ketua ranting, ketua posko, sila Niki di atas. Masih sudah masuk dulu. Aduh, nih, karena banyak terkacau di atas Bayu sini kan. Nah, Bayu ke jari anu gitu. Jari kamera itu Bayu sini atas nanti ampura. Nah, oh maaf ya kepada sini bawa. Mulan 7.000 bawa itu pada sini dan udah. Oke. Ngaji dulu. Nah, terus sini dah. Terus jemaah, sila. Ayah bagian atas tuh kami baik terus ketok lah. Panggung KDI itu rasanya sini. Panggung Dandut Kapru rasanya. Nah, sila bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al mukarram Bapak Tuan Guru yang sama-sama kita hormati, para jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Oleh kesempatan sebagus niki, alhamdulillah perlu kepada maklum bahwa lokasi situ tengaji niki ya bukan. Nah, niki adalah pembangunan gedung asrama. Ya niki sepilar. Pilarnya niki sumbangannya telung dosa, telung atus seket niki. Nah, jadi apabila anu coba sulitna satu kemisana berarti miru ya pilih pilar niki. Nah, jadi mari yang iring kita ngaji dulu niki. Nah, untuk mari kita buka pengajian niki dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya merupakan tradisi guru besar kita, apabila kita melakukan aktivitas dalam organisasi, kita awali dengan pembacaan Fatihah dan suratul Nahdatain. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin. Kepadanya di sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sadilana wa lisari ikhwanil anbiya'il mursalin wa alihim wa ashabihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil izbi maulana bil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid al-Anfani wal usuli wa furu'i wal muhibbi. Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنبيين والنبيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Nafat yang terakhir kita niatkan untuk kelancaran pembangunan asrama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana wa talwatina wa talbunati bi furu'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa tawfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Demikian wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfahu wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Miftahul Faizin Nahdlatul Watan, tetangga, para pengurus pondok pesantren, para pembina, para penglinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan madrasah, dewan guru, para pembina baik di asrama maupun pada kegiatan pagi. Yang saya hormati para santri, pimpinan-pimpinan organisasi yang sempat hadir pada pengajian bulanan kita, dengan iringan doa semoga kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehat walafiat
dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam berjuang, istiqamah di dalam ngiring kayunan daripada Bapak Maulana Syekh dan keturunan beliau yang melanjutkan cita-cita dan arahan-arahan beliau. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada kesyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita selalu jadi dengan si syakiran li'an'umillah, bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul melanjutkan pengajian kita di tempat yang baru. Ini kita baru ngaji di sini, yang kemarin alhamdulillah sudah peletakan batu pertama oleh Maulana Syekh Raden Tuan Guru Hamdan Wadi II sebagai penerus daripada Bapak Maulana Syekh setelah umuna, dan ulama Makkah yang kita tidak sangka-sangka jemaah sekalian, keberkahan berkat niat Lugosami, berkat niat kepada selaku, berkat niat pengurus selaku tadi, sehingga yang tidak terduga datang. Sui tengras-ras ya bau kina datang tiran tawana yang tidak direncanakan, tapi Allah merencanakannya. Masya Allah. Nah niki harus kepada syukuri jemaah sekalian, syukur. Kita selaku terutama masyarakat Serang di tetangga terdoa si ulama Mekah, ulama tingkat dunia datang niki. Ya, sejarah yang sangat luar biasa. Ini sejarah bagi pengurus Nahdlatul Watan, pengurus pondok pesantren Iftahul Faizin yang muda-muda. Lagi paling tua makin niki guru safar doa mereka insirnya. Si lain dia wajang, lagu hatinya wajang. Ya. Oh ya paling wajang nah. Oh no. Aja siang ada ya paling wajang nah. Masya Allah, tersyukur niki. Alhamdulillah niki pada beliau hadir. Dan mudah-mudahan selaku tadi kita mau reda Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan iringan doa, mudah-mudahan pembangunan niki akan terus berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Malahan akan lebih cepat insyaallah. Dan inilah tempat yang akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Membimbing anak untuk tahfizul Quran, membimbing anak untuk melaksanakan kajian-kajian agama, dan tempatnya sangat memungkinkan, menyenangkan. Nah cuman di sini penyakitnya ngantok ini, karena enges luar biasa nih ya Allah. Ya kita ini yang di atas nikmat nih, kenapa melihat pandangan-pandangan yang luar biasa gitu. Nah, yang ingat nih ada tanah yang sedang tiang periksa juga ini di satu wilayah gini wah. Jadi ada atas tempatnya begini sudah ada kali besar, kemudian kelihatan sekali tempat-tempat yang bawah itu. Insyaallah itu sedang kita rencanakan juga nanti insyaallah, semua untuk pengembangan Nahdlatul Watan. Nah para jemaah sekalian, kita ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu terus untuk mengucapkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita baca
kita selalu digerakkan hati kita. Mudah-mudahan tetap tergerak hati kita, tetap kita milih, tetap bersama-sama. Dek nara paling bagus dalam berjuang kebersamaan. Kebersamaan. Pelunggu si linsir-linsir, timak terpimpin si bajang-bajang luana ndarak bayagan jari idap tengumbi-ngumbi. Nah itulah dalam perjuangan jemaah sekalian. Dendek terpandang lalu, aduh ya babaya, ya kodean, di nara istilah ini sila. Karena untuk berjuang harus kita bersama. Satu kata, satu bahasa, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Semua yang harapkan niki seluruh pimpinan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Faizin dan semua jenjang pendidikan agar kita bersama-sama. Ini adalah satu konteks untuk li'i'la'i kalimatillah izzil Islam wal muslimin bi tariqati Nahdlatul Wathon. Hanya satu niat kita semua jemaah sekalian, meninggikan kalimat Allah, menguatkan ajaran Allah untuk memuliakan agama Islam dan untuk menjayakan orang-orang Islam itu sendiri. Nah oleh karena itu ketika pondok pesantren kita ini maju terus, asrama kita maju terus, insya Allah program-program bisa kita jalankan. Karena tiang sudah membuktikan, dek tiang bercerita lagu tiang yang gawe iya niki. Dulu di Anjani kami pertama yang membuat program pondok pesantren, artinya yang mengasramakan santri dan program asrama. Kamilah yang pertama dulu merancang yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren dan berada dalam jenjang pendidikan dengan segala upaya, iya, dengan segala cobaan, dengan segala rintangan. Siaran tegawe anu bagus, arak doang rintangan. Rintangan bukan hanya dari luar, yang berat rintangan dari dalam. Dalam itu mana? Ya teman kita sendiri, jamaah kita sendiri. Nah, itulah dia terjadi. Namun niat baik harus berjalan. Teman kita yang awalnya kurang setuju, alhamdulillah lama-lama tentu. Nah itu biasa. Makanya jangan pernah kita ndak lain anganta lamun arak batur kurang setuju. Ndak lain anganta, biasa saja. Lagu jemaah lamun hasil penggitar, oh kendang kundik nengani. Nah itulah yang terjadi. Itu yang membina asrama itu selama 11 tahun dengan segala kondisi, membuat program, menjual program. Nah itu program yang kita jual kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin anaknya menjadi anak yang sukses. Nah gitu. Kita tawarkan program jemaah sekalian, bahasa kampung teka penjual ya. Tuh. Karena banyak wali santri yang bertanya, nengumbit ini apa genep pinak itu mau jadikan apa anak saya? Alhamdulillah kita tayangkan programnya, kita sampaikan dia, alhamdulillah sekarang sudah berjalan terus berkembang dan diikuti oleh semua lembaga yang ada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani. Itu semua kita hanya minta restu dulu dari Ummuna pada saat itu, tidak minta dana tapi minta restu. Ini tengendeng kepeng lagu tengendeng doa, hanya itu kita minta. Kalau Ummuna restu, bismillahirrahmanirrahim, tersedia. Alhamdulillah diuji kita menjalankan itu selama 7 tahun. 7 tahun ujiannya. Terus alhamdulillah dinilai oleh yayasan
berjalan dengan baik sesuai dengan harapan walaupun belum begitu maksimal. Setelah itu dikasih hadiah lagi, baru dikasih hadiah setelah 7 tahun. Apa hadiahnya? Disuruh membangun, diberi tanah 85 arah, silakan membangun. Nah, berpikir lagi gimana membangun. Nah, kita akan membangun asrama kalau santri banyak, gampang. Saat itu kita punya santri 435 kurang lebih pada saat itu. Alhamdulillah asrama 3 lantai jadi dengan biaya 3M lebih. Dari mana dia? Dari saku-saku wali santri. Nah gitu. Pemerintah tidak kita minta, dari santri. Satu kali ngecor, santri kita liburkan 3 hari. Untuk apa? Ziarah ke orang tuanya, ziarah ke keluarganya. Iya, itu. Hanya 3 hari. Hari keempat datang membawa titipan-titipan orang tuanya untuk ikut membangun. Masya Allah. Maka setiap mau ngecor mesti libur 3 hari. Ya, 3 lantai yang dicor 3 kali liburnya. Mereka yang tanggung ongkosnya. Santri tidak perlu pegang-pegang cepang-cepang, tidak usah. Santri yang harus dipegang adalah bukan cepangnya, tapi bolpoin mereka yang harus dipegang. Alhamdulillah, semua sukses. Satu kata kunci jemaah sekalian, yang pertama restu dari pimpinan kita. Nah, alhamdulillah pembangunan kita ini, pembangunan tiang Pelungguh Niki direstui dan diletakkan batu oleh Maulana Syekh Raden Hamzan Wali II dan ulama Mekah, insya Allah barakah selalu lagi. Nah, mudah-mudahan ini satu sejarah besar jemaah sekalian. Tiang yakin sukses sudah niki. Ini sejarah besar, menjadi sejarah pada masanya nanti. Pada masa siapa dibangun itu ya, akan diingat nanti pada saatnya. Nah, oleh karena itu santri-santri, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyiapkan anaknya, nah, pada saatnya nanti masukkan dia semua dalam asrama sehingga program-program dapat berjalan dengan baik. Karena kalau sudah berasrama enak kita mengatur. Mau bangun jam 3 malam bisa, bangun jam 2 bisa, mau program habis maghrib bisa, semua ini bisa diatur para jemaah sekalian. Nah, itulah insya Allah nanti kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya para jemaah sekalian. Nah, para jemaah sekalian, kita lanjut sedikit kepada pengajian kita. Insyaallah nanti ada tanya jawab dan kemudian ada mengingat, mau melihat sampai di mana ya hafalan-hafalan adik-adik kita. Nanti kita akan coba tes juga dia gitu, sehingga nanti bagi wali-wali santri ya bisa untuk sama-sama kita memberi ya masukan-masukan. Belum juga wali-wali santri ya harus kalau ada hal-hal yang kurang dianggap bisa memberi masukan kepada pengelola. Kita sebagai pengelola juga harus menerima usulan-usulan, saran-saran. Jangan kita menganggap itu satu hal yang melemahkan kita, tapi itulah yang akan membuat kita lebih hebat lagi. Bahkan kalau kita dulu minta saran, setiap pertemuan wali santri minta kritikan, apa yang harus kita perbuat, itu sangat penting bagi kita. Nah, sehingga harapan-harapan daripada wali santri itu bisa berjalan, dapat kita nikmati bersama pada saatnya nanti. Nah, para jemaah sekalian, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatimatun. Nah, dulu pernah kita menjelaskan tentang sujud ya. Kita ngaji di apa namanya? Tadi. Nah, dusun numpang ya. Itu berbicara tentang sujud ya. Nah, makin khatimatun berbicara tentang a'da'us sujud. Nah, gitu. A'da'us sujudi.
Khatimatun a'da'us sujudi sab'atun. Nah, anggota-anggota sujud itu, ya, anggota sujud itu ada 7. Nah, ini waktu pada gawe ya. Nina ki, mama ki, kode ki, bajang beli pada selapuna. Setiap orang yang sujud dalam sholat itu ada 7 anggota yang harus ikut. Al-awwalu yang pertama, al-jabhatu. Al-jabhatu ini jabhah. Bahasa Indonesianya kening. Nah, bahasa kampungnya alis. Alis, dia alis itu bahasa Indonesia sih. Nah, ini. Ya dah, tidak usah kita pikir bahasa bebas tawakal deh. Nah, apa kok? Bubino. Apa bukan teriak? Ya. Pokoknya pada kena kan? Kena alisnya. Lamun pada kena, nak pejan. Kenal gih. Sedih seketika kenal. Ya, araja wilayah tadi wilayah angin gih, syukur diki enges ya. Elen ya gih, ya gitu. Ya, kita kembali al-jabhatu. Jadi al-jabhatu ini artinya bahasa Sunda alis. Ya. Mun bahasa tiang beda, tata arana. Ini tata ada beda bahasa gitu. Tata sama bahasa tiang. Beda bahasa soalnya. Nah, ini apa beda dengan anggota-anggota yang lain? Bedanya, lamun ini wajib terbuka, si lain sunat terbuka. Nah, ini ya tahu bedanya. Ini wajib terbuka, yang lain sunat terbuka. Nina atau mama. Nah, lihat dengan Nina, ya, aurat semua wajib tertutup. Ingat, jangan ulang. Lihat dengan Nina, waktu tersolat, aurat yang boleh terbuka adalah hanya muka dan pergelangan apa bahasa tadi? Ima kah? Ima barang gerigi sampai kuain. Nah, si bergerak ini kanggo terbuka jemaah sekalian. Seandainya sudah sebaik si dia telekuk apa jilbab ini cukup, dia bisa. Jadi muka ini terbuka boleh, kemudian ini terbuka boleh, luar dan dalamnya, ingat dikit. Bukan hanya dalamnya, luarnya juga boleh terbuka. Nah, ibu-ibu yang sudah pergi ke Mekah, itu mungkin melihat di sana. Banyak orang-orang Mekah kalau sholat ininya terbuka. Ya begini tangannya ibu-ibu itu. Nah, dia begini aja, kelihatan dia. Itu. Nah, ini boleh terbuka luar dan dalamnya. Barang muka. Selain niki wajib tertutup. Wajib. Orang yang memakai cadar ketika sujud harus ini kena. Harus kena. Ya, cadar boleh sampai sini kan. Ini wajib kena. Hanya ini yang anggota sujud wajib kena di tempat sujud. Tuh. Seandainya ada orang sujud di pasir, pas dia angkat alisnya nempel pasir, mau sujud lagi wajib dihilangkan pasirnya, baru sujud. Munara nempel, sujud di kertas, naik ikut kertasnya ke sini, sujud lagi di kertas, tidak sah sujudnya yang kedua. Kenapa? Sujud di atas kertas. Nah, itu tidak boleh. Jadi nara barang si kanggo ya tahu tersujud lamun demilu bergerak lidah kecuali darurat.
darurat ya beda. Biaran darurat niki ya, nah sembayang link ini misal panas lalu, ya Allah bare, genta tuluk lepas ya, sapu tangan ta jauh si angin, boleh dipegang. Nanti pas sujud tuluk ya di depan kita, angkat ambil lagi, tidak apa-apa, boleh. Tapi ingat ini konteksnya darurat, bukan konteks normal. Kalau konteks normal tidak boleh, tidak bisa gitu. Jadi harus neplong, di kanggo ini ada tutup. Makanya ibu-ibu yang memakai anak apa nah telkung, nah dendek itu lalu harus atas, ya itu ya, supaya jangan sampai sujud di anak telkungnya. Apa ya sih? Ruku, bahasa Minang. Bahasa sang selaparan deh, ya. Nah jadinya dia nekanggo harus terbuka, baik laki maupun perempuan. Nah dengan mama si gaya songkona agak maju, harus dinaikkan waktu sujud, harus dinaikkan. Siapa yang maju-maju songkonya? Nah itu harus. Nah kayak ini, lamun sujud ini naikkan songkona. Nah hebat. Lamun sujud lagu. Nah ya ini juga. Nah kalau sujud tidak boleh sujud di atas songkoknya, harus sujud pada alisnya dan tidak ada sesuatu yang nempel padanya yang ikut bergerak ketika sholat. Itulah dia. Nanti yang perlu diingat yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga adalah butunu asabiil kafain. Ya, butu perut anak jari. Butunu asabiil kafain. Perut anak jari. Dan ininya termasuk semua. Ingat ya kalau sujud. Jadi ini tekan di tempat sujud. Kalau ada orang begini sah apa enggak? Ada yang kena, ada sah, tapi dia tidak sempurna. Ada dengan abort soalnya. Coba ruku. Saya boleh kanjatnya. Anu imana ini. Nah, ngano misalnya imana? Mungkin jangkar. Nah, ini dia sah, cuman tidak sempurna gitu. Nah, kemudian sujudnya harus ya tekan ngening imana harus tekan. Ya. Dan sejajar dengan ini. Duluan. Ini mau dia. Nah ini, oke. Nah inilah dia. Dendek dengene. Nah dendek dengene. Ya jangan begini. Ini makruh. Dendek ini. Iya bukan tidak boleh, tapi tidak begitu caranya gitu. Ya gitu. Nah ini gitu. No ya. Tuh. Ada lebih bagus lagi. Jangan terlalu dekat dengan ini. Harus maju. Iya. Terus masih. Ah iya. Oke, inilah dia, inilah sujud. Itu, ya, makasih. Pimpinan pondok ini ya, ya, itu. Nah inilah namanya sujud. Yang tadi agak gini sah juga semua, cuman kurang pahalanya. Kenapa kurang? Karena caranya tidak sempurna. Lui dengan ngenuang. Ini bukan dia tidak tahu, cuman kebiasaan. Dia kan ngenu, waktu dia doang aku nah. Padahal dia ngaji juga, tahu juga. Lah waktu ya biasa. Dia tahu bahaya man syabba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang sudah ya itu biasa begitu sulit menghilangkan kebiasaannya. Nah oleh karena itu dalam sholat kita berusaha untuk ya hindari kebiasaan yang kurang baik. Nah itulah dia butunu asabi'il kafain. Ini harus nempel di tempat sujud.
Kemudian yang berikutnya yang keempat dan yang kelima ar-rukbatain, lutut. Kalau lutut jadi salah pas dia. Kalau lutut jadi pas wae no dinarak dengan gan susah-susah lututnya. Itu. Biar aku netungkan susah. Kecuali pun ada bisul di meja aja. Ya sesuai keadaan lah ini. Nah jadi lutut ini keduanya harus. Yang sering menjadi masalah kedua tangan dan ujung jari kaki nanti. Gitu. Nah jadinya kedua lutut itu harus nempel di tempat sujud gitu ya. Gitu. Kalau enggak bagaimana? Ya enggak sah. Harus gitu. Harus gitu. Bagaimana lutut enggak nempel? Gimana cara sujudnya? Kayaknya enggak bisa dibayangkan gitu. Di nara dengan sujud lutut di nemilu di nara ini sekat. Iya, bikin aku nanti di bawah kita bayangan ya ini. Nah itulah dia hanya yang kelima dan yang keempat dan yang kelima, kedua lututnya harus ikut sujud. Nah nengkam B juluan ima atau lutut apa lutut presiden? Lamun tersujud sino, apakah dia dua tangan dulu atau ketut dulu? Contoh satu. Nah, si B juluan ini, B milih dua. Ya, oke, yang pas coba. Lanjut. Terus. Sujud. Ini boleh dua. Boleh yang tadi lututnya duluan, terus dua tangan, terus alis, baru hidung. Ini hidung duluan. Karena hidung ini sunat. Ini duluan. Alis baru hidung. Lamun hidungnya pesek, di mana dia udah masalah. Itu. Iya. Karena hukum nempel hidung di tempat dekat sujud itu sunat. Jangan mulutnya ditempel. Ada orang mulutnya ditempel juga. Tidak ya. Gitu. Nah ada yang tangannya duluan baru lutut. Nah, ini biasa dipakai oleh mazhab Hanafi Maliki. Itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i lutut, dua tangan, alis, baru hidung. Nah, itu mazhab Syafi'i, mazhab itu. Nah, seandainya arah dengan lain caranya kanggo. Cuman ita dedek temilu-miluan. Karena ngombe dia si tekadu si ita. Lagu dedek tercela batut lamun lain caranya si ita. Nah sekarang apa manfaatnya? Kalau dia biasanya orang yang bodinya besar, ini dengan Arab ini, dengan Mesir dia neble, awak neble soalnya, dengan Turki, itu orang besar itu. Mereka kalau di Arab, dia milih baik pondokan di rapat-rapat, jauh tahun mondok ya, hotel kelas-kelas tapi jauh. Orang Turki itu, orang India besar-besar itu. Dia harus pakai bis terus jauh tempat mondoknya. Itu jarak 7 kilo, 8 kilo tuh tempat mondoknya itu jauh-jauh dia sengaja. Nah mereka tuh orang besar-besar. Jadi lamun sujud, lamun jejak lutut juluan encok ya. Ya, lu kali doang sembahyang encok ya. Karena berat awaknya. Nah itulah sebabnya dia kalau dia sujud tangannya duluan turun baru lututnya. Nah itu ada nilai bagi mereka. Lagu lamunita lomboknya ya sebeli-beli manusia. Nah, ya ndak ada kita karena ini body lombok ini body yang cocok. Ya ini ya, ndek nasi berat lalu, ndek nasi tinggi lalu, ya ndek nasi susah lalu kah gitu. Nah itu harus keadaannya itu yang mendukung kita, gitu. Nah sehingga kita tidak perlu ikut cara orang lain. Begitu juga naik dari sujud. Naik dari sujud ada yang tangan awaknya dulu naik. Ya Allah sujud dulu tae. Nah tae naik biasa sudah. Ya oke ya. Nah ini cara kita. Ya ini cara kita turun. Nah, itu cuma untuk menguatkan tekanan. Nah, ini duluan naik.
Nah, terus berjulu, nah naik dulu. Dia. Dek, ulang coba. Coba. Combong ke julu. Nah ini. Ya, oke. Ini dua cara, ya. Nah, tapi ini biasa dipakai pertama oleh itu mazhab yang Hanafi, Maliki. Kalau yang pertama tadi itu dipakai oleh kita mazhab Syafi'i. Yang kedua dipakai oleh orang yang badannya berat, ibu-ibu hamil. Nah itu pakai dia. Ibu hamil bega susah nah, benuras harus nah. Lagi waktu tua, ibu-ibu abot tua, terus mau kohan ya bega sekat nuras. Nah gitu, dia harus pantatnya duluan. Apa mengurangi nilai atau tidak? Dalam fikih tidak mengurangi nilai, karena itu kondisi. Nah gitu, karena itu kondisi dia gitu. Nah kemudian ada yang nekan. Nah nekan ini ada dalam kitab kemarin kita kan, sunat menekan. Itu nekan di tempat kita mau naik gitu. Ya sama dia. Ada yang pakai gini, ada yang pakai gini. Ya mau nekan mana nyocok tidak ada masalah. Ya sama dengan orang baca tahiyat itu, arah sing ini, arah sing ini, arah sing, arah ini, ya macam-macam. Ya ini maknanya beda. Karena dalam kitab membuat angka 53 katanya. Ini kalau gini angka 53. 53. Ada yang angka 500. Ya, 503. Karena ini bernilai. Kalau ini 1000 nilainya. Kalau diginikan nilainya 500. Nah, gitu. Ini menunjukkan nilai. Beda dia. Ada dalam kitab kalau itu. Nah, jadi lagu kita jamak-jamak. Oh, yang mau milih gede bau, tergantung. Ibarat kitab yang dibaca. Nah, cuman ada beda nanti, ada yang gini. Ya, terdoang di ngumbi. Ya, asyhadu an la ilaha ya wirid. Ya, kalau dalam kitab ya, tahrikul isabah ya, itu inda qiraati la ilaha illallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Arab turun mampu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu teknis saja. Ya, nah, jarina timan Arab beda cara si ida sekedi, dendek terkirang perhatian batur. Terdoang wah. Kita beja cara entasi terdengar, ya wah terikuti. Dan itulah cara yang kita baca dalam kitab yang kita aji, terutama di ya madrasah-madrasah yang bernuansa yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu dia. Nah jadi yang keempat dan yang kelima adalah rukbatani, kedua lutut harus nempel di tempat sujud. Nah kalau naik bisa lutut duluan, ada juga bisa pantatnya duluan. Paling bagus cara kita sudah ada beruntun, ya nanti pantatnya belakangan. Nah kemudian yang terakhir, yang keenam dan yang ketujuh adalah butunu asabi'ir rijlain. Nah ini, yaitu ketika sujud harus ya butun, perut anak jari harus kena di tempat sujud. Nah biar kena oh dede andang itu. Nah jadi kene ini ibarat kaki lekukan sedikit. Nah jangan begitu. Dede dengan ya deh harus lekukan sedikit ujung jarinya. Ya itu namanya butunul asabi, harus lekukan. Nah nekang umbe lamun dengan di dulu lekungan ya sahapan deh sekedar ngene-ngene nyentuh doang. Nah, ini masih sah, dianggap sah dia. Karena ini tidak masih termasuk. Karena nanti terakhirnya kalau dia akan naik nggak mungkin nggak menekan. Dia mungkin loncat soalnya. Mesti dia nekan. Nah ini banyak perdebatan. Ini dalam satu praktik tuh. Ustaz, mana sih? Kan dia ngajar itu.
Ustadz bingung nih, dia ngajar itu, ngumpi aja nih. Lihat ibarat. Setelah melihat ibarat kitab, akhirnya akan sama dia semuanya. Disuruh untuk sempurna agar melengkung sedikit ujung jari kaki. Mana bisanya? Nah, sesuai dengan kadar kontak daripada kaki kita. Karena kaki kita beda-beda bentuknya. Ada yang telunjuknya bisa begitu. Ada yang jari tengahnya. Ya, karena ada orang yang meres, tahu meres ya? Meper sekali. Arah aja begini dia. Model kaki orang kan beda-beda dia itu. Namun dia kalau dia naik dari untuk sujud, nanti sempat sujud mesti dia nekan. Kalau nggak nekan nggak mungkin dia. Karena untuk nekan nggak mungkin ujung jari kaki enggak. Mesti dia melengkung. Nah, mesti dia melengkung itu. Nah, itulah batas akhir. Nah, oleh karena itu sekedar nempel juga sah, yang melengkung juga paling bagus, yang penting jangan mengangkat. Namun sujud angkatnya ujung jarinya tidak bisa. Tapi masih ada pendapat juga yang mengatakan kalau dia mau duduk mesti dia ujung jarinya kena, nggak mungkin diangkat. Nah, jadi masih luas pendapatnya. Jadi serta merta gara-gara dia tujuh itu tidak kena akan menjadi batal. Karena dia akhirnya mesti kena juga di tempat sujud. Nah, si melente itu makin ya harus sujud dengan secara sempurna. Ya melente, ibu-ibu terutama mudah sujud ini dengan secara sempurna. Dan tolong usahakan ya kalau pakai kamu dengar lain kan kereng kadang nanti dengan apa namanya? Ya, telefungsi bawaan kan lah, jarang lah. Aku mau aja kan wah, ya pokok temili kan bibi beli wah luik makin gitu. Jangan sampai kakinya bergerak terus di belakang. Maksudnya perasaan terbuka gitu, terbuka, itulah jangan. Nah jadi sudah harus yakin, maka paling bagus, paling molah le sida ibu beli kaos naik paling bagus. Udah sembayang ini, dia nara ragunda. Kaos naik itu agak tinggi kan, molah baik sembahyang khusus kaos naik sembahyang. Nah sudah beli, jadinya apa sujud demolah, di mana ada enges hidapnya, ya asal ini kan. Nah ini baru turun naik baru kena si imana jok mudi. Nah ini khawatir kita, jangan-jangan dia tidak bisa mengatur gerakannya. Terus nanti dia terbuka di belakangnya, bagaimana nasib sholatnya kan begitu. Nah jadinya butuh nu'asabi'ir rijlain harus kena di tempat sujudnya. 7 anggota sujud yang ulang yaitu alis itu pertama, kedua, ketiga yaitu 2 tangan ini dihitung 2. Nah kemudian kelima, keenam ya 4 dan 5 ada 2 lutut. Dan yang ke-6 dan 7 adalah ujung jari kaki. Nah itu semua harus nempel di tempat sujud. Lamun dia nempel ngumbe, sujudnya menjadi tidak sah. Kalau sujud menjadi tidak sah, maka sholatnya juga menjadi tidak sah. Nah ini harapan kita nanti guru-guru yang di MI itu ya. Di MI itu harus betul-betul teliti nanti guru ibadah. Di MI ada khusus guru fikih ya. Nah mungkin itu guru fikih itu harus betul-betul. Nah di asrama nanti juga harus betul-betul teliti itu, mempraktikkan, bahkan melombakan dia. Ya, itu kami biasa setiap semester lomba sholat. Ya, bukan kita caranya yang kita lihat, gimana cara rukunya, gimana cara sujudnya. Ya itu gimana kakinya, nah gitu. Jadi kita lombakan semua itu dalam rangka untuk mencermati, ya, dan mencari dan memberi nilai evaluasi kita siapa yang terbaik. Cara sholatnya. Karena biasa kita lengahnya itu karena kebiasaan. Nah oleh karena itu perlu kita jaga dia. Nah kita harus lebih teliti ya. Terutama kita yang di madrasah ini. Wali-wali santri menyerahkan kepada kita dengan maksimal supaya kita didik mereka juga dengan maksimal. Nah terutama yang berasrama, yang berasrama ini harus betul-betul
kegiatan-kegiatan pokok itu harus tetap kita tingkatkan dengan yang lebih maksimal agar hasilnya lebih bagus. Nah itulah ya kaitan dengan anggota-anggota sujud. Nah sekedar itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian jemaah sekalian, selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah mengenai sujud. Nah niki satu kebiasaan niki betul dulu. Nah jadi ada dengan si sujud, waktu tersujud niki, waktu naik dari tayat, lui ya si dia langsung nguras, makalah dulu. Saya contoh, ampura niki contoh. Dan contoh. Itu dalam kitab fikih wa yusannu jalsatul istirahat, sunat duduk istirahat namanya. Dia tidak langsung naik sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, nah kan langsung naik. Nah ini dua cara ya. Langsung naik itu cara pertama. Cara yang kedua kayak Ustaz Safar tadi, istirahat dulu barang 1 detik, pokok istirahat sudah baru dia naik. Itu sunat hukum. Iya, sunat hukumnya itu. Silakan yang melakukan iya, yang enggak ya enggak masalah ya. Kalau mau sempurna lakukan dia, yang enggak melakukan juga tidak mengurangi nilai. Di sana tambah kegiatan, tambah nilai. Iya, ziyadatul harakah, ziyadatul sawab. Tambah gerakan, tapi gerakan yang boleh, jangan gerakan yang nggak jelas gitu kan. Ini gerakan yang diatur oleh hukum, kalau kita lakukan mendapat nilai. Jadi tidak apa-apa itu ya, boleh. Itu namanya dalam kitab fikih jalsatul istirahat sebelum kita naik ke rakaat yang kedua atau naik ke rakaat yang keempat bagi sholat yang 4 rakaat. Nah itu hukumnya sunat. Ya, terima kasih. Ya, bagi orang yang tidak biasa melakukannya, ya tidak apa-apa. Itu. Karena bagi orang nggak terbiasa bahaya juga. Bahaya juga nanti dia jangan mutahayat atau apa ya. Nah, itu bisa bingung juga dia gitu. Ya, tapi bagi yang biasa silakan gitu. Supaya bagus. Nah, juga ada kekhawatiran sedikit. Namun dengan separuh imam dia biasa, nah di saat dia ragu, arah dengan limudin imam, tahu-tahu ya duduk istirahat. Nah ini kan biasa arah bayangan. Istirahat dulu apa ini? Jangan-jangan dikira duduk tahiyat sama imam, dia ikut juga duduk nanti. Nah ini bahaya. Gitu. Nah oleh karena itu imam harus memahami, harus lebih ingat. Ya kenapa? Bisa saja makmum di belakang duduk jalsatul istirahat tadi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar perumpamaan doang. Jadi sebagai pertanyaan, sekiranya ada orang yang tiga tangannya, apakah wajib sujud ketiga telapak tangannya? Yang kedua, jika ada orang yang hidupnya berdempetan seperti kerempit, apanya? Ngasih hidup dempet. Oh manusia, dua manusia. Oh ya, aku berdempet gitu. Dan kemudian tangannya 4, kemudian kakinya 2. Apakah wajib itu yang 4 itu untuk sujud? Nah, sekedar itu ya. Ya, terima kasih. Ini sekedar mengingatkan. Jikalau terjadi, ya dia akan hukumnya kembali kepada normal saja. Mun dia 4, yang normal yang wajib. Ya, yang normal yang wajib. Yang 2 yang wajib. Kalau dia 3, yang 2 yang wajib. Karena itu pokoknya. Biasanya kalau babnya bab dempet atau dua-dua, yang kita lihat sampai saat ini tidak ada yang sama normal semuanya. Kalau dia 3 mesti yang 1 agak kondean seperti
Kita contoh, lihat pada orang yang 6 gigi, ya Pak, jari-jarinya ada yang 7 ya, kita lihat itu dia mati yang satu agak kecil gitu. Untuk normal ikut yang pokok sulit dia. Nah oleh karena itu makanya yang 2 itu yang cukup dia. Tidak mesti semuanya untuk dia apa namanya untuk dia ikut seperti yang 1 kan, 2 itu ya, 2 harus ikut, 1 tidak mesti. Kalau ikut bagus, tapi kalau dia ini tidak masalah. Ya memang agak yang kita lihat ya sampai saat ini ya, misal orang yang punya 3, orang punya tambahan dari 5 jadi 6, itu tidak ada yang sama rupanya, artinya tidak sama besarnya malahan itu, dia kecilan gitu. Nah tapi yang kita lihat yang dicontohkan kalau sama bagaimana, yang 2 yang wajib. Nah pertanyaan tadi apakah wajib ketiganya? Tidak ya, karena ibaratnya mengatakan itu 2. Kalau terjadi yang lain di luar kebiasaan ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana orang yang dempet ya kan gitu ya, itu ikut normal saja, karena itu satu hukum tambahan yang tidak mesti sama dengan konteks yang pertama. Terima kasih. Tidak bunyi itu lagu bau didengar ini. Oh, betul. Nah, niki juga yang sering dilakukan oleh jamaah niki. Nah, pertama niki maksudnya tahiyat terakhir, maksudnya tahiyat terakhir. Lagu kata awal terus tokol biar niki. Nah, tokolnya niki. Misalnya maksudnya sebelum maghrib umpama. Rakaat ketiga maksudnya ginta tayat akhir lalu protokol tayat awal tapi bacaannya terakhir kemudian ini ya, ini kaitan dengan teknis. Ada orang yang duduk tahiyat akhir tapi cara duduknya tahiyat awal. Nah, itu singkatnya dia tahiyat akhir tapi cara duduknya tahiyat awal. Pertanyaan bagaimana? Ya tidak membuat sholat menjadi batal, tidak, cuman dia tidak sesuai dengan sunnah, hanya kurang pahala saja. Artinya tahiyat akhir itu pantat kita kena di tempat duduk di bumi. Kalau tahiyat awal kita duduk di atas kaki kiri, itu sederhananya. Tahiyat awal kita duduk di atas kaki kiri. Tahiyat akhir pantat kita di bumi. Nah kalau kebetulan kita itu tahiyat akhir tapi cara duduk tahiyat awal, kalau kondisi kita tidak sakit atau normal, maka nilai ya meninggalkan sunat itu termasuk makruh. Kurang nilainya sedikit karena tidak sesuai dengan aturan. Nah namun tersakit misalnya bimbing aku tetokol bau ya, mau seperti tahiyat awal, mau nyelipuk ke kanan apa itu. Oh gitu. Ya silakan. Yang si masbuk, lebih aktif si masbuk. Oh si masbuk. Kalau masbuk dia jangan ikut imamnya. Maksudnya ikut dirinya. Kalau masbuk kan ya, dia imam tahiyat akhir kan begini dia. Nah, imam. Dia masbuk. Dia kedua tidak usah ikut imam. Dia harus begini. Baik dia rakaat pertama karena masbuk ya bisa pertama, kedua, ketiga. Itu gini aja dia. Nah ini tahiyat awal gitu. Kalau tahiyat akhir kan begini ya, begini. Nah sekarang kita mabuk bagaimana? Kita ikut pribadi kita, ikut apa yang sedang kita kerjakan, kita alami. Jadi kita dua jangan ikut imam ya, biar imam orang yang mau salah atau siapa yang ikut imam duduk seperti duduk yang terakhir. Kalau kita masuk seperti yang ada pada diri kita. Ya seperti itu. Jangan berdoa dulu. Itu kalau sini jangan biasa, mungkin ada berkenaan. Mungkin tak ada pun dari Indonesia. Oke, kebetulan berkenaan juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih yang tanyakan nanti yang sendiri pelatih nobatkan dulu. Besok ketiga yang sembahyang sunat sesi baca Fatihah, baca ayat langsung ke sujud yang searah ruku, terus harus pakai sentuhan dan betul tidak terlupa. Sering memang waktu teraya ajaran sering yang dia kalau dalam penelitian dia satu yang satu sekolah yang penelitian itu tidak kepala apa apakah waktu kesingat itu waktu kesudut untuk yang ingat ya bukan pula ruku saja. Apakah sejarah sembahyang itu kesalahan sunnah yaitu 2 rakaat itu perlu jangan koordinasi tidak selesai salah sunnah dia sembahyang nanti katakan. Yang kedua, ini sebut ketiga yang sembahyang baru sebut dengan kita yang ada sholat rawatib, sembahyang asar setelah asar. Ada itu sembahyang sunat setelah asar. Lalu dengan ini saya dekat yang ini kira sembahyang asar karena sembahyang sunat. Keduri tiang ya, kita keduri tiang ya. Terus jawabnya tiang, yuk tanda sembahyang sunat ini harus sembahyang sunat setelah asar oleh panitia ya. Iya, itu sembahyang mutlak, jadi kita lihat terus ya, terus ya. Dan itu kita kata nasi dulu kita, ya kita harus sembahyang sunat setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan yang kedua, si pertama tadi seseorang ya lupa ia ruku. Lupa ia ruku, lolos sujud, mungkin mau rakaat atau tidak. Kita kembali kepada ibarat kita, kembali kepada aturan. 1 rakaat akan bernilai rakaat. Yang pertama ada berdiri bila mampu. Yang kedua harus baca Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang keempat i'tidal, terus sujud. Nah ini kalau ini lengkap baru 1 rakaat. Ini bagi orang yang sholat normal. Kalau dia masbuk ditanggung imam, bacaan saja. Tapi ruku nggak bisa ditanggung imam, sujud nggak bisa ditanggung imam. Karena itu ibarat kitabnya, maka orang yang lolos rukunya nggak dapat ruku, maka rakaatnya tidak terhitung. Nah sekarang bagaimana? Nah, ada 2 kemungkinan terjadi. Dia bisa langsung kembali naik, kemudian tegak terus ruku. Nah itu langkah pertama. Tidak sujud selesai. Bacaan dia berdiri tegak kan Fatihah sudah. Nah tinggal ruku, bacaan ruku biasa. Nah baru dari sujud, tidak, kemudian baru sujud. Jadi tidak perlu membaca yang lain lagi. Ya karena Fatihah sudah dibaca. Itu 1. Langkah yang kedua, tidak perlu lebih ribet yang tadi. Lolos aja dia, karena tadi rakaat dia tidak terhitung, maka dia langsung 1 rakaat berdiri. Berarti rakaat pertama sekarang naik. Yang tadi tidak terhitung rakaat. Sama dengan orang yang lupa baca Fatihah. Lupa baca Fatihah, nggak perlu naik itu baca Fatihah, terus lagi tidak. Lolos saya, nanti dia akan tambah rakaat. Karena rakaat itu 5 rakaat dia sholat enggak. Rakaat yang pertama kan ada rukun yang sudah dia tidak dihitung. Itulah yang terbaik. Nah itu cara yang terbaik. Baik itu sholat pribadi maupun sholat berimam.
Nah, kalau sholat berimam harus cara yang kedua. Tidak mungkin cara yang pertama. Kenapa? Meninggalkan imam nanti dia. Nah, itu dua cara kemungkinan terjadi, baik ketinggalan Fatihah atau ketinggalan ruku, atau mungkin dia ada sesuatu yang tidak bisa saja seperti itu. Nah, dia nanti akan ambil rakaat lagi sebagai penyempurna rakaat. Karena yang pertama dianggap tidak sah. Kita nggak bilang tidak sah, dianggap tidak terhitung. Kenapa? Karena ada rukun yang tidak terlewatkan, yang terlewatkan atau tidak dilakukan. Nah, itulah dua cara kemungkinan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada orang yang sholat sunat ba'dal asri. Nah, sementara tidak ada sholat sunat setelah asar. Nah, ketika komunikasi seperti tadi ditanya, yuk kenapa sholat sunat mutlak? Nah, ini dua hal yang perlu diklarifikasikan. Kalau ditanya apa tuh sholat sunat mutlak, sholat yang tanpa ada asbab itu mutlak. Nah, kalau dilarikan ke posisi sholat, makanya dia tidak boleh dia sholat sunat mutlak setelah sholat asar. Nah, kalau ada orang yang sholat setelah asar masih bisa, tapi kalau dia mengatakan sholat sunat mutlak tidak bisa. Kenapa? Karena sholat sunat mutlak tidak berdiri pada itu, tidak ada nempelnya, mutlak dia. Nah, sholat sunat setelah yang nggak ada nempelnya itu tidak bisa setelah sholat asar, maka dia dianggap tidak melakukan sholat itu. Nah, tapi ketika ada orang sholat, kalau ini alasannya bisa. Contoh, kenapa tidak sholat sunat asar, Mbak Dia? Kan tadi kan enggak boleh kita. Oh enggak, saya sholat sunat qobliyah saya kada. Karena saya enggak dapat tadi sholat sunat qobliyah, saya biasa kerjakan. Nah, kalau itu bisa dia. Misal, pelunggu biasa datang ke masjid, tahu-tahu pas li subuh dulu ya sakit tiang terlambat kita dia mau sholat sunat qobliyah asar. Nah, balik setelah sholat asar boleh kita. Iya, ayo kenapa? Oh, saya kada sholat sunat. Nah, gitu. Sholat sunat di kada, sholat wajib di kada. Nah, itu konsepnya. Gitu. Jadi kalau dia bilang tadi sholat sunat mutlak, nah ini yang harus diluruskan. Gitu. Caranya dia bilang sholat qobliyah asar boleh bisa dia. Ya, karena dia bisa mengkada dia. Ini bagi orang yang terbiasa. Bagi orang nggak biasa nggak boleh. Nggak bisa ya. Gitu. Nah, oke, yang jelaskan sedikit lagi. Tadi harus ada nempel, maksudnya ada asbabnya. Ya, boleh dia sholat habis sholat asar karena mungkin udah keluar masuk masjid lagi kan sholat, atau udah wudhu sholat lagi boleh. Itu namanya sababun mutaqaddim. Ada sebabnya duluan, ada tempat nempelnya. Kalau dia mengatakan saya sholat sunat mutlak, itulah yang tidak dibolehkan gitu. Setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Apalagi setelah sholat subuh kan nilainya luar biasa itu. Ya, hadis mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu qobliyah itu lebih bagus dari dunia dan isinya. Kehendak baik kepada tinggalan sekedar 2 rakaat sendeman sholat subuh. Piran waktuna setelah orang azan. Kalau kita di masjid ya, atau di rumah sama saja. Nah gitu, itu luar biasa. Nah, lolos kita mau sholat sunat orang kamar, lebih bagus sholat jamaah saja. Nanti habis sholat subuh boleh dikada sholat qabliyahnya itu. Jadi sholat sunat dikada, sholat wajib dikada kalau dia ketinggalan. Lagu itu lagi ke tengah dai ya. Pahliwat doa. Nah, inilah kita gitu. Lagi kita kadai ya abot-abot mampu gitu. Si wali wadah ada balaun desida Allah rekeng ya kan gitu. Nah, itulah jamaah sekalian. Terima kasih. Sampun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sering le jamaah dan guru saat kita sholat sunat baru serakaat lalu qomat. Nah, apakah sholat sunat kita itu kita lanjutkan atau kita sampai satu rakaat? Nomor ini. Nah, kemudian yang kedua, dalam takbiratul ihram itu mayoritas kita adalah mazhab Syafi'i. Niat kita itu adalah muqaranah gitu. Artinya bersamaan dengan kalimat Allahu Akbar niki. Nah, kemudian untuk mencari lebih khusyuk misalnya kita pakai mazhab yang lain, berniat dalam hati lalu takbir. Apakah niki kanggo ke niki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama kaitan dengan kita sholat sunat kemudian orang kamar. Prediksi dia. Kalau kira-kira kita mau nyambung, ya lanjut rakaat kedua sholat sunat, terus orang ya kita salam, orang sudah imam takbir, nah, sebaiknya potong sholat sunatnya. Potong dia. Kenapa? Lebih besar nilai pas imam selesai takbir terus kita takbir daripada nilai sholat sunat yang kita kerjakan. Nah, tapi kalau kira-kira ya kita assalamualaikum imam masih istawu sufufakum, nah perkiraan ini kan. Kalau kira-kira tidak terlambat dari takbirnya imam, nah ini standar dalam kitab begitu, standar takbir. Kalau kira-kira tidak terlambat dari takbirnya imam, misal imam Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar gitu, tidak terlambat dari itu, boleh lanjutkan sholat sunat. Karena kan dengan kamar arasi suyan tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Nah itu arasi kan, mau ceget sembahyang sunat segede gitu kan. Bisa diget yang 3 dibaca 1 kan bisa saja, teknis saja itu. Nah, arah dengan supaya kamar pecah kan. Allahu Akbar, nah itu. Nah ini aja susah ini. Nah gitu. Dan ingat, yang sunat kamar itu muazzin. Ingat, yang punya hak kamar itu tukang azan. Iya. Yang punya hak kamar itu dalam kitab itu disebut muazzin yang punya hak. Separuh jadi imam sunsun dengan kamar. Nara imam lainan datang, balik dulu mau jadi imam. Dedek dengan dedek. Nah, jadi yang berhak untuk kamar itu muazzin. Iya gitu. Itu yang dalam kitab gitu. Cuma kita sering praktik lain azan, lain kok. Ya nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi ini urutan yang terbaik, cara terbaik. Apa sih itu? Ya tentu berbuat separuh dulu wudu, bang dulu benar. Bareh kepikiran benar. Nah itu harus ada pertimbangan, kurang bagus nih. Maka kita lihat dulu, ketik ya. Jadinya kalau ya ini targetnya gini, nggak usah kita salam itu, artinya baru 1 rakaat. Lihat kira-kira, kalau seandainya sampai kita assalamualaikum imam wa bismillahirrahmanirrahim, ah itu sudah terlambat kita. Lebih baik salam kan. Kenapa? Karena mengejar nilai lebih besar nilai muqaranah imam. Muqaranah di sana maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih besar pahala itu daripada melanjutkan sholat sunnahnya. Makanya orang sholat itu kalau imam sudah maju harus gesa-gesa siap. Nah, dendek baca auzubillah setelah imam takbir. Allahu Akbar kata imam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam wa siratal ladzi Allah. Nah, ini dah cocok. Jangan sia-siakan waktu. Jadi siap kita pas imam Allah tutup barnya imam baru Allah. Ini ya usolli terus usolli farla itu terlambat. Hilang nilai itu, hilang nilai sunat itu, hilang dia. Nah, itu cara yang terbaik.
Ya, oke. Yang kedua. Yang kedua apa tadi? Oke, di dalamnya apakah boleh kita di luar takbir? Nah, kita kembali kepada ibarat kita. Gitu ya. Jadinya tempat maqasidun niyah inda takbiratil ihram baina alifu Allah warai akbar. Jadi dia bau sebelum, dia bau setelah, harus baina muqarrab. Baina pokok bebe tahun ini Nah, tidak bisa dia. Nah, di sini tidak boleh kita itu talfik. Tahu talfik? Ikut mazhab itu tidak boleh. Kan ini dalam satu klub ini soalnya. Beda dengan udu di luar kegiatan. Di dalam sholat itu harus satu keutuhan. Kalau udu bagaimana? Bisa mazhab lain, sholatnya mazhab lain. Tapi dalam satu konteks itu nggak boleh dicampur. Nah, jadi harus dia berada dalam konteks Allah, rohnya akbar, bimbi tauna. Ya, pokok antara lafaz alif pada lafaz Allah, roh pada lafaz akbar itu. Itu tempatnya. Jadi nggak bisa dicampur. Nah, di sana ada nilai nanti talfiknya gitu. Karena dia dalam satu konteks keutuhan. Itu tidak bisa begitu. Ya, terima kasih. Halo, cek. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Nah, untuk sekali lagi untuk waktu tinggal 10 menit, kami mohon dari Bapak Tuan Guru untuk mengambil keberkahan anak-anak kita sekitar 5 orang ya, hanya 5 orang untuk diuji untuk tes hafalannya anak-anak asrama kita. Ya, kami panggil secara acak ya, hanya 5 orang ya. Maju ke depan, di depan nanti dites oleh Bapak Tuan Guru. Raihul Amni, silakan maju. Kemudian Siti Komaria, kemudian silakan maju. Kemudian Izzatil Maula, kemudian Baik Juhur, dan terakhir Siti Hidayatul Aini. Silakan maju ke depan. Ya, perempuan aja, perempuan maju ke depan dan ada mic-nya. Itu. Di bawah, dia di bawah Waris. Cukup, baik nih. Saya dulu nih, nembutan. Julu di kita si jamaah. Nembutan kan deh, anang dulu. Anang itu. Soalnya di sini. Oke, silakan berdiri. Ayo. Boleh, tidak apa-apa, silakan di atas. Di atas maunya, jamaahnya di atas boleh lihat. Atau di sini saja, lihat sini. Iya. Melihat. Silakan naik saja di sini. Yang 5 orang ini. Nah, internet nanti tabian. Salah topnya ribut. Oke, kita mulai dari yang barat ini ya. Ini yang paling barat. Siti Komaria dari Dasan Tua ini ya. Jauh lihat kanannya Dasan Tua lihat kanan. Bagian daya. Oke, soalnya hanya mungkin 2 soal ya. Silakan Bapak Tuan Guru. Iya, Pak.
Dari siapa mulai? Dari yang berapa paling maju? Situ. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingin sekedar evaluasi, evaluasi sampai adik-adik juga melihat. Nah, memang inilah cara bagi para hufazil Quran untuk mengingat hafalannya. Biasa para penghafal niki dia sewana dengan nyimak ya, disewa itu biasa. Kalau sekian minggu tidak ada, dipanggil orang kasih makan, yang penting mau nyimak dia. Nah, sekarang ini cara kita tidak perlu disewa, gitu kan? Ya, kitalah yang menyimak mereka kan gratis gitu. Ya, yang paling barat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lanjut aja ya, biar tidak diulang ayat yang saya baca. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Soal yang kedua. Apa halaman ini? Udah apa halamannya? Halaman berapa ya? Halaman 5, halaman 4, halaman 5. Ayat? Iya ya. Ya. Surah Al-Baqarah ya. Kata itu. Ya. Soal yang kedua. أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم
Aib marwah. Alladzina yazunnu Wasta'in. wasta'in. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة Aib. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Selanjutnya Baik Johor ya. Baik Johor ini dari Bela Kampung Johor. Kamu Pelita. Oke, kalau yang ini bisa dia sampai halaman nomor ayat dan maju 10 ayat, mundur bisa ini. Salah. Silakan. Ya, biar tidak ditanya itu ya. Kalau sistem hafalan sekarang itu intinya melanjutkan dan memahami. Cuman itu bagus sekarang trik-trik penguatan hafalan. Jadi trik-trik penguatan hafalan itu halaman yang harus dia tahu, ayat keberapa, baris keberapa, tengah, atas atau bawah. Gitu. Tapi itu bagus ya keahliannya ya. Itu baik. Ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, Ayat berapa ini? Ayat 53, 54, 55, 56, 57. Nomor halaman Halaman 8 posisi sebelah kiri. Baik. Soal yang kedua. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Halaman Halaman 6 nomor ayat. ayat 33 33. Oke, cukup ya, tinggal di sebelahnya. Reul Amni dari Batu Wasong nih. Ya, silakan. Ini paling baris sebenarnya. Ya? Oh ya, Reul Amni nih. Cinta lagu. Langu ya Batu Wasong. Biasa lah. Iya. Batu Wasong. Oke, baik. Silakan. Siap? Ya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة Saya ulang dulu. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Oke, cukup halaman. Halaman 7 sebelah kiri ayat 70-71. Oke, kan saya Halaman masuk. 11 sebelah kanan ayat 70-71-72. Iya, terima kasih. Soal yang kedua. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ayat berapa ini? Halaman 14 sebelah kiri ayat 92-93. Oke, bagus, terima. Sudah. Si Barat sekali lagi. Ya, Siti Dayatul Aini. Ada Sembara ini. Dengan ini aja. Siap. Sembara ini. Sembara anak sini kita udah ada yang ngaji sini. Mana orangnya? Itu ya. Siap. Sudah siap. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي
baddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Halaman 17 ayat 106 sampai ayat 108 sebelah kanan. Oke, kali satu tinggal satu. Ya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Halaman berapa? Ayat 94 95. Halaman? Halaman 84 80. Kebalik ya. Ayat berapa? Ayat 84. Ayat 84 85 sebelah kanan halaman 13. Benar, ya, silakan. Selanjutnya ini Zatul Maula dari Darul Hijrah. Ya, bukan. Grogi. Siap. Darul Hijrah nih. السؤال الأول ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لعلكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Halaman 10 sebelah kiri ayat 63 sampai 66. Sekarang saya soal ini nomor halaman berapa tadi? 10. Halaman 10. Sekarang bacakan halaman 17 ya. Ya, ke atas. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat berapa? 106 sebelah kanan halaman 17. Coba mundur 10 halaman. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun kullabitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. 38 sebelah kanan halaman 7. Coba halaman 21 ayat yang paling terakhir. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna
berapa? 141 sebelah kanan. Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Ya, ini ya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Ya. Yang pertama, ini ketika kita ingin musabaqah, ya, atau membaca sama saja, baik pertandingannya atau musabaqahnya. Yang pertama, ketika kita lewati ayat, napas tidak sampai, nah ini mulainya, nah ini perlu nanti ya, karena ada nilai-nilai dari mana kita mengambil, apakah awal ayat atau tengah atau sepertiga. Jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik ya. Nah, itu nanti ini walaupun tidak usah, karena ini ada kaitan dengan makna. Ketika mengambil dari bukan maknanya, ya ketimpang dia istilahnya itu. Nah gitu, itu yang diingat nanti. Nah yang kedua, jangan kejar hafalan, ya, tapi meninggalkan poin-poin tertentu. Ya kayak keseragaman mat. Nah itu harus diingat. Keseragaman matnya itu. Kalau memang pakai dua, gitu. Ya sehingga dia kelihatannya stabil. Nah, jadi itu dia punya nilai nanti. Nah kemudian ya fasahah itu sangat penting, ya fasahah juga sangat penting sehingga nanti sambil terus ya supaya tahsinnya lebih itu ulang terus ulang enggak. Sekarang kan kita tidak mesti di depan guru, apalagi ada guru kan bisa ada kaset, ada apa, oh iya di sini harus gitu. Nah kemudian berikutnya tidak kalah penting juga yaitu lagunya. Nah, kan nanti kita akan bersaing dengan orang hafalannya sama oke, tapi ketika nggak punya lagu, nah ini otomatis, nah gitu. Karena ini seni, nah jadinya dia gitu, itu yang tidak kalah penting itu ya. Itu perlu juga pendalaman tentang lagu-lagu apa yang dipakai. Itu. Sekarang nanti para ustadznya tahu ya. Udah sekarang ada berapa persyaratan gitu ya, seorang hafizul Quran memakai lagu ini sekian gitu. Oh ya, sehingga dia menikmatinya tuh nilainya tinggi gitu, karena dia intonasinya itu bagus ya. Mungkin itu hal-hal yang penting ya, terima kasih, ini sudah bagus, tinggal keterangan saja, jangan tergesa-gesa. Nah, itu biasa ya, namanya di depan orang gitu ya, biasa saja gitu ya, wajar, itu maklum. Nah itu doang lupa ingat, nah, gitu ya, lupa ingat gitu, lupa orang ingat. Kita syukur ini kalau ingat gini, alhamdulillah di beberapa majelis itu biasa kita simak dulu baru kita mulai ngaji. Syukur juga alhamdulillah. Ya, mungkin tradisi yang gini perlu juga nanti setiap pengajian 5 orang kita simak dulu bacaannya, terus kita mulai ngaji. Nah ini luar biasa bagus ya, dalam rangka kita ya menguji ingatan kita, diri kita sendiri gitu. Supaya juga orang tuanya tahu ya, maksudnya tahu no nanti tetap doa anak jari sindiman milu nanti milu anak jari. Nah kan melete luar biasa gitu. Lagu ingat ndak ada paksa endah ya, lagu suruh ijulu ya, karena ndak semua anak berbakat untuk ya menghafal, artinya ya tetap sih dia berhafal dengan dia siaran dia berbakat no dengan ya maka dia ngambil program lain gitu. Masih lah ya, terima kasih banyak ya, semoga barakah semuanya. Al-Fatihah. Ya kita tutup acara kita dengan doa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. وقربت لنا في ديننا
عالي القطر أنثى وذكى ربي وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الضلال دائما وأخلا أتقياء علماء خير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا كالعيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون فأنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواء الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالنا على السنن للعشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواء الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالنا على السنن بالعشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضلنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرهم في العشاء والبكاء وصلاة الله تغسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مع صحبه الجور الأبرار تكفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بما ينهى به سوى معالي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بما ينهى به على معا وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها العصا وأروت لي شامي معين أميري على معا وعلى ذريتي وبطني وظاهري. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، اللهم السلام عليك يا شفيع المذنبين، اللهم شفع بنا، اللهم شفع بنا، اللهم شفع بنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وارزقنا بعد هذا تباركا مباركا حسنا منصوبا. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا واحفظ اهل بيتنا واحفظ هذا البناء من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يسر امورنا اسر صدورنا نور قلوبنا ثبت ايماننا تم الصالحات اعمالنا الى الخير قربنا للشر وفدنا يا الرحمن. اللهم اجعل هذا البناء امرا مامورا، اللهم اجعل هذا البيت امرا مامورا يا الله، اللهم اجعل هذا المساكن امرا مامورا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ميسر يسر يا مدبر يا مسهل سهل سهل علينا كل سير بجاه المجيد الندد يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Sekian dari kalam dan mufiq hadi dan sabil al-syad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah